Hai semua, selamat datang kembali di channel Tooltest ID. Review ini, review itu. Di video kali ini saya akan membahas tentang mixing bowl. So, tonton terus karena saya akan share ke kalian mixing bowl yang mana yang cocok untuk digunakan di dapur kalian. Yang belum subscribe, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari channel Tooltest ID. Mixing bowl, ya mangkok untuk mengaduk atau mencampur apapun. Bisa itu adonan kue, roti, saus, salad, dan sebagainya. Ada beberapa jenis mixing bowl mulai dari stainless steel, kaca, tembaga, keramik, kayu, dan plastik. Dari berbagai jenis mixing bowl tersebut, mereka memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangannya tersendiri. Kita bahas satu persatu ya. Stainless steel mixing bowl. Mixing bowl dengan bahan stainless steel atau baja tahan karat sangat serbaguna untuk berbagai kegiatan campur-mencampur. Biasanya sering dipakai di dapur hotel atau restoran. Karena dengan sifatnya yang kuat dan tahan lama, bobotnya juga nggak terlalu berat dan sangat mudah dibersihkan. Stainless steel mixing bowl juga nggak meninggalkan aroma atau bau setelah digunakan, serta harganya yang nggak terlalu mahal. Mixing bowl ini juga tahan panas dan bisa digunakan untuk mencampur bahan makanan yang panas. Tapi hati-hati dengan tangan kalian ya, karena stainless steel merupakan bahan penghantar panas. Kemudian stainless steel mixing bowl juga bisa digunakan untuk metode memasak Au Bain Marie atau double boiler. Biasanya kalau kita membuat kue, kita melelehkan coklat atau mentega dengan metode ini. Tapi tidak bisa digunakan untuk microwave. Glass mixing bowl atau mangkuk kaca biasanya digunakan untuk acara-acara cooking demo atau cooking show supaya penontonnya bisa melihat apa yang sedang diaduk atau dicampur di dalam mixing bowl tersebut. Mixing bowl kaca ada yang tahan panas dan ada juga yang tidak. Yang tahan panas biasanya bisa digunakan untuk Au Bain Marie atau double boiler, sama seperti stainless steel tadi ya. Juga bisa digunakan di dalam microwave. Namun mixing bowl ini tebal serta bobotnya lumayan berat dan bisa pecah kalau misalkan dia terjatuh. Copper mixing bowl atau yang berbahan tembaga. Ini tuh sangat fancy terus mahal menurut saya ya. Karena kesannya mewah aja gitu buat pajangan di dapur gitu. Mixing bowl tembaga ini sangat baik digunakan untuk mengocok putih telur. Karena tembaga merupakan bahan logam reaktif yang dapat menstabilkan foam atau busa dari hasil pengocokan putih telur tersebut. Karena sifatnya yang reaktif, mixing bowl tembaga ini bisa mengubah rasa dari bahan makanan yang kita campur di situ, terutama jika kadar asamnya sangat tinggi. Contohnya lemon juice. Biasanya rasa lemon juice akan berubah seperti ada rasa besi gitu ya, karena zat asam lemon itu sangat bereaksi terhadap logam tembaga. Dan karena sifatnya yang reaktif, mixing bowl ini tidak dianjurkan untuk penggunaan sehari-hari karena tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Kalau mixing bowl berbahan keramik, tidak beda jauh dengan mixing bowl yang berbahan dasar kaca. Perbedaannya adalah kalau mixing bowl yang kaca dia transparan dan kalau keramik dia nggak transparan. Biasanya mixing bowl keramik ada motifnya, bisa dijadikan pajangan juga nih di dapur. Mixing bowl keramik biasanya juga lebih mudah retak atau gompal pada bagian pinggirnya. Khawatir kalau tercampur ke dalam bahan makanan yang sedang kita olah. Mixing bowl kayu biasanya lebih sering digunakan untuk mengaduk salad dan tidak direkomendasikan untuk membuat adonan kue. Mixing bowl dari bahan plastik sangat mudah kita temukan di mana-mana. Harganya juga paling murah dan nggak khawatir pecah kalau dia jatuh ke lantai. Tapi mixing bowl plastik terkadang sulit untuk dibersihkan karena plastik memiliki pori-pori dan mudah lecet. Dengan demikian, biasanya mixing bowl plastik meninggalkan aroma atau bau meskipun sudah kita cuci bersih dengan sabun. Karena sisa-sisa adonan atau lemak mungkin bisa saja terperangkap di pori-pori permukaan plastik tersebut. Biasanya kalau kita membuat adonan kue dan telur yang kita kocok itu sulit banget mengembang. Itu karena masih ada sisa-sisa lemak di permukaan mixing bowl itu. Mixing bowl plastik juga ada yang bisa digunakan untuk microwave.
Namun tidak bisa untuk Aubain-Merry karena bisa meleleh jika terkena panas langsung dari api atau panas dari panci tersebut. Oke, dari sedikit penjelasan tadi, kira-kira mixing bowl mana yang harus kalian punya kalau kalian sering membuat kue atau roti? Menurut saya, seenggaknya kita punya 3 jenis mixing bowl. Pertama yang plastik, kedua yang stainless, ketiga yang kaca. Yang stainless ini memang dia serbaguna, tapi terkadang saya butuh yang kaca untuk melelehkan sesuatu dengan cepat yang menggunakan microwave gitu. Jadi kalau yang plastik ini biasanya saya pakai untuk mengaduk adonan yang simple seperti adonan crepes, pancakes, dan adonan lain yang bisa diaduk dengan menggunakan balon whisk. Untuk ukuran disarankan yang besar, sedang, dan kecil agar sesuai dengan kebutuhan atau jumlah adonan yang diaduk. Karena jumlah adonan dan kapasitas mixing bowl mempengaruhi hasil kocokan pada saat membuat adonan kue. Sekarang mixing bowl seperti apa yang bagus? Pertama, cari mixing bowl dengan dasar yang rounded atau bulat, bukan yang bersiku ya. Alasannya agar adonan bisa diaduk secara menyeluruh. Kalau dasar mixing bowl-nya bersiku, biasanya ada aja sih tepung atau mentega cair yang nggak keaduk pada saat membuat adonan kue biasanya. Dengan bentuk dasar mixing bowl yang rounded atau bulat seperti itu memudahkan kita mengaduk dengan spatula, balon whisk maupun hand mixer. Kedua, pilih mixing bowl dengan pouring spout atau corong dan handle agar memudahkan kita saat menuang adonan ke loyang. Ketiga, cari mixing bowl yang stackable atau bisa ditumpuk agar tidak memakan tempat untuk penyimpanannya. Di sini saya ada beberapa mixing bowl yang menurut saya bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk kalian. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian lihat di sini nih udah banyak nih mixing bowl perabotan, udah kayak tukang perabotan nih. Banyak banget. Oke, langsung kita aku kasih unjuk aja ya satu persatu. Di sini ada nih yang putih dulu deh. Ini itu mixing bowl dari plastik. Ini saya beli di IKEA. Dia ini satu set ya. Jadi satu set ini isinya 2. Dia ada handle-nya. Dia ada handle-nya seperti ini. Ada handle-nya, kemudian dia ada spout-nya. Ada corong untuk menuang adonan gitu. Jadi gampang ya buat menuang adonan. Dan ini bawahnya ini kalau di kamera dia kelihatan warnanya putih-putih sama, tapi sebenarnya ini materialnya beda. Ini plastiknya itu berlapis karet, jadi dia nggak gampang bergeser tuh. Tuh ada suara karetnya kan. Ini berlapis karet plastiknya. Si ini namanya Fishpad ya, namanya kalau di IKEA namanya Fishpad atau Fishpad gitu bacanya. Harganya untuk satu set 2 ini harganya 129.000. Yang kecil ini dia kapasitasnya 2,3 liter dan yang besar ini kapasitasnya 3,7 liter. Yang kecil ini diameternya 22 cm dan yang besar ini diameternya 26 cm. Kemudian ini bisa dimasukkan ke microwave dengan suhu paling panas itu 100 ml dan di sini juga dia bisa masuk ke freezer, kemudian bisa dicuci menggunakan dishwasher atau mesin cuci piring. Lalu di sini juga ada plastik juga nih. Ini bentuknya hampir mirip, cuma warnanya aja beda. Ini saya dulu beli di, kalau nggak salah dulu beli di supermarket Giant atau Hypermart gitu ya. Dulu harganya kalau nggak salah saya beli tuh promo
sekitar 60.000, padahal harga aslinya itu kalau nggak salah lebih dari 100.000 gitu, kalau nggak salah 120 ribuan, terus diskon 50% gitu. Ini sama bahannya plastik juga, di bawahnya juga ada karet, jadi dia nggak licin pada saat kita mengaduk. Lalu dia juga bisa dicuci di mesin cuci piring, dishwasher, dan bisa dimasukkan ke microwave. Tentunya maksimal suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang ini yang stainless steel ini saya beli di IKEA juga. Namanya itu Belanda Blanc. Pokoknya nanti linknya saya taruh di bawah ya, di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Ini diameternya 28 cm ya, dan tingginya itu sekitar 13 cm. Tuh lihat tuh, nih ini bagus banget nih, karena dia bentuknya tuh yang rounded bawahnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngaduk adonan nih dengan spatula, ini tuh keaduk semua gitu loh, nggak ada siku-siku yang nggak ada tepung yang terjebak gitu di dalamnya. Jadi gampang tuh. Dan ini stainlessnya yang bagus, yang tebal tuh. Ini sebenarnya dia ada 4 ukuran ya. Cuma kemarin waktu saya beli nih, saya dapatnya yang size ini aja, katanya lagi kosong barangnya. Ini yang 28 cm. Dia ada di atasnya, dia itu 36 cm, kemudian di bawahnya lagi itu ada yang 20 cm dan 12 cm kalau nggak salah ya. Nanti cek aja di kolom deskripsi. Sorry. Nah, ini harganya itu kalau nggak salah 89.900 sampai 90.000. Oh ya, yang ini nih, yang mixing bowl yang warna merah ini sebenarnya dia tuh satu set dengan baking tools, jadi 9 pieces baking tools gitu. Nah, dia dapat gelas ukur, terus dapat balon whisk, dapat spatula, dapat kuas silikon, sama dia dapat ini sendok ukur yang 1 sendok makan, setengah sendok makan, 1 sendok teh, setengah sendok teh, 1/4 sendok teh gitu. Pokoknya jadi totalnya 9 pieces. Oke, kita lanjut ke mixing bowl yang kaca nih. Di sini kita berat ya kalau kaca tuh. Kalau kaca tuh berat. Nih. Oke. Nah, ini saya beli di IKEA juga. Namanya Vardagen kalau nggak salah. Saya nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya tulisannya Vardagen. Nah, ini ukurannya, dia diameternya itu 26 cm dengan tinggi 13 cm. Dan ini tuh lumayan tebal dan berat sekali. Cuma sayangnya dia nggak bisa dimasukin ke microwave, karena di sini ada tulisannya maksimal 50 derajat Celcius. Jadi ini cuma untuk mixing aja ya, nggak disarankan untuk mencampur bahan makanan yang terlalu panas gitu loh. Terus ini bentuknya agak siku ya, jadi menurut saya kurang cocok ya kalau digunakan buat ngaduk-ngaduk tuh. Jadi kayak nggak sudutnya tuh nggak keaduk kalau pakai balon whisk. Tapi kalau misalkan kalian mengaduk pakai hand mixer yang pengocok bitternya itu sangat bersudut, ini bisa dipakai, cocok banget itu pasangannya. Oh ya, kalian bisa lihat playlist review hand mixer di sini ya. Nih. Terus bagusnya dia ada ini sih, kayak ada corong untuk menuang adonannya itu loh. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, ada ini. Pokoknya kalian lihat aja link di deskripsinya ya. Terus kemudian yang lebih kecilnya lagi, takut pecah. Saya singkirin dulu. Kemudian ini mixing bowl yang sebenarnya udah sering saya pakai. Ini
Dia ini paling tebal dan paling berat nih. Ini tebalnya kalau nggak salah hampir 1 senti ya, 10 mili daripada yang tadi, yang si Verdagon itu. Ini mereknya Royalex. Ukurannya berapa ya, 24 cm ya, ukurannya 24 cm, diameter 24 cm, tingginya 14 cm, jadi dia agak dalam. Terus dia made in Indonesia. Habis itu ini bisa dimasukkan ke dalam oven, microwave, freezer, dan mesin cuci piring. Ini udah lama banget saya pakai, makanya udah ada garis-garis sedikit ya. Tapi ini anti pecah sih, kecuali kalau emang dibanting bener-bener. Pernah jatuh tapi nggak pecah. Ya seperti itulah. Lalu geser. Ini Verdagon, sini kamu. Oke. Terus ini saya baru beli juga nih sebenarnya. Sebenarnya udah lama sih beli. Ini saya udah lama beli. Cuma baru pernah dipakai sekali kalau nggak salah deh. Ini saya beli di S Hardware. Mereknya apa ya? Oh, mereknya Chris Chef. Ini dia sebenarnya ada beberapa ukuran ya. Cuma ini saya ambil yang 3 ukuran. Saya ambil 3 ukuran. Yang besar, sedang, sama yang kecil. Yang besar ini dia diameternya itu 23 cm ya. Diameternya 23 cm, terus tingginya 11 cm. Ini harganya kalau nggak salah 69.900 sampai 70.000 ya segitu. Dan ini kapasitasnya 2,5 liter. Kalau yang ini ukurannya 19 cm, yang sedang ini 19 cm, tingginya 9,5 cm. Ini muat, kapasitasnya 1,5 liter. Harganya 39.900 ya, 40.000 ya. Nah, kalau yang kecil ini sama Chris Chef juga. Dia diameternya 15 cm dan tingginya, sebentar saya nyontek dulu, tingginya 8,1 cm dan kapasitasnya ini 800 ml. Harganya 30.000. Pokoknya kalian cek aja deh di kolom deskripsi, saya taruh linknya deh. Nah, kalau yang ini nih, ini sebenarnya bukan mixing bowl ya. Ini bukan mixing bowl, tapi lebih ke cuma agak-agak sejenis ya. Oh ya, ini bisa dimasukin ke microwave juga ya. Ini tuh lebih, yang ini tuh lebih ke bowl untuk preparation bahan-bahan. Jadi untuk menimbang bahan, terus untuk preparation lah, untuk persiapan kalau kita sebelum mengaduk kue gitu kan, kayak kita timbang gula, timbang vanilla essence, timbang tepung, timbang apa lagi, timbang telur dan lain sebagainya pokoknya. Nah, ini tuh dia satu set isinya 5. Dari yang kecil, kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya. Ya, tuh banyak tuh kan. Tuh, jadi sebenarnya apa ya? Kelihatan bagus aja gitu kalau kita masak, alat-alatnya bagus, kayak satisfying aja gitu. Jadi moodnya tuh bagus gitu. Kalau mau bikin kue, alat-alatnya bagus gitu. Cuma PR-nya nyuci piringnya banyak sih. Oh ya, ini tuh harganya berapa ya? Kalau nggak salah harga 50 ribuan deh. Ini saya beli di S Hardware, tapi saya nggak tahu outlet mana, lupa. Pokoknya kalau kelihatan lucu terus harganya nggak terlalu mahal, ada diskon, biasanya saya langsung beli gitu loh. Karena belum tentu barangnya suka ada lagi gitu loh. Karena saya prinsipnya kadang
kalau ada yang diskon mending langsung dibeli, karena kadang kalau misalkan kita tunda-tunda ketika kita mau beli lagi, pertama kadang harganya jadi mahal, kedua pas kita cari produknya udah nggak ada gitu karena saking udah laku gitu. Biasanya barang-barang yang di S1wear itu biasanya jarang yang continue gitu loh, lebih sering banyak yang discontinue gitu. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum membeli mixing bowl. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa ketik aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke siapapun agar channel Tooltest ID kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Oh ya, di kolom deskripsi saya juga kasih link penjualan barang-barang bekas yang sudah saya review di channel ini. Barangkali kalian mau beli, kalian tinggal klik aja linknya yang di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.